Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah siap belajar semuanya? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar apa yang nanti kita pelajari itu dapat dipahami dengan mudah, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Ketua Kelas, Gusti, silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Gusti. Ibu minta anak-anak semua untuk bersikap siap. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menumbuh kembangkan sikap nasionalisme kita ya. Indonesia, tanah airku, karena tumpah darah. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Iya, udah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersikap siap. Ayo, masih ingat tepuk PPK dan salam PPK? Masih, Bu. Masih. Yo, sebelum belajar kita tumbuhkan semangat kita. Yo, Ibu pimpin ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, Ibu mau ngambil absen satu persatu nih. Kira-kira sekalian Ibu tanya, mana nih perasaan kalian pagi ini sebelum belajar fisika? Ayo, Ahmad. Ada Ahmad? Hadir, Bu. Ahmad, dari kelima emoticon ini, yang mana sih kamu perasaannya sekarang? Yang B, Bu. Yang B. Yang B, alhamdulillah. Agustinus. Hadir, Bu. Nah, yang mana nih, Gus? Yang B juga, Bu. Oke, mantap. Gebi. Hadir, Bu. Nah, Gebi gimana nih perasaan pada pagi hari ini? Saya yang A dong, Bu. Wih, hebat. Firandi. Yang D. Firandi sedih kenapa? Lagi ini Bu, sakit Lagi perut. galau, Bu, itu, Bu. Aduh, sakit perut. Perutnya kenapa kok bisa sakit? Udah makan belum tadi pagi? Belum sarapan Bu. Aduh, maunya sebelum sekolah itu dibiasakan sarapan dulu. Ya Bu. Iya, Siap, Bu. berarti hadir semua ya anak-anak Ibu. Ibu harapkan yang masih emoticon C dan D semoga bisa dikesampingkan terlebih dahulu dan tetap semangat fokus belajar hari ini. Nah, ada yang ingat pertemuan sebelumnya itu kita belajar apa? Udah Ibu kasih clue nih. Hukum Pascal. Ya, benar, hukum Pascal. Nah, apa sih hukum Pascal itu? Jadi, kita belajar tentang hukum Pascal. Penerapannya sama seperti di gambar, Bu. Hidrolik, Oh, iya. Bu. Ya, Oke, masih ingat berarti ya? masih, Bu. Alhamdulillah. Nah, yang di atas ada yang ingat? Ada, Bu. Nah, apa itu? Bu, berenang. Siapa yang pandai berenang di sini? Agus, Bu, Agus. Ayo, Ya, Bu. Ibu yakin kalau anak pulau pandai berenang ya, karena kan kita memang daerahnya tinggal di daerah lautan. Nah, hari ini kita fokus ya. Kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Ibu juga sudah tampilkan gambar nih, ini gambar kita. Gambar siswa-siswa ketika naik pompong berangkat sekolah ya. Apa sih hubungannya gambar ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan konsep hukum Archimedes, kemudian menerapkan konsep hukum Archimedes dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, membedakan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam.
Nah, dalam pembelajaran Ibu harapkan anak-anak semua tetap bersikap disiplin, jujur ketika nanti menjawab pertanyaan, kemudian menuliskan jawaban, itu harus dengan teliti. Nah, pembelajaran kita lakukan dengan diskusi dan tanya jawab, serta praktikum secara virtual dengan kelompok. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar hukum Archimedes? Ada yang tahu? Di sini Ibu sudah tampilkan beberapa gambar. Pernah dengar kan atau tragedi kapal selam KRI Nanggala 402? Ya, pernah, Bu. Pernah, tragis ya itu ya. Nah, kemudian pernah naik kapal besar seperti ini? Belum pernah, Belum, Ibu. Bu. Belum ya? Biasanya naik Aduh. pom-pom, Bu. Oh, biasanya naik pompong. Iya, betul ya. Lanjut, ini ada galangan kapal. Nah, ini ya yang biasa kalian temukan di Pulau Mantang ya. Kapal nelayan. Nah, berikutnya ada juga balon udara. Nih, balon terbang. Bulan ini bulan Oktober ya. Ada yang ulang tahun di bulan Oktober? Ibu. Iya, betul. Aduh, padahal Ibu nggak kode. Nah, nggak. Ini balon terbang. Ketika kita ngelepasin, itu juga ada nanti prinsipnya ke hukum Archimedes. Nah, jembatan ponton dan kano. Ibu tandai nih di sini yang petak khusus muatan lokal kita, karena kita berada di daerah kelautan, jadi perlu kita mempelajari hukum Archimedes untuk mengetahui ada apa dengan kapal nelayan. Sebelum kita belajar, Ibu akan bagikan kelompok dulu. Nah, ini namanya sudah Ibu masukkan, ada 10 ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Gusti, Arin, Mas Rida. Kelompok 2, Glenn, Firandi, Melvika. Kelompok 3, Ahmad, Agustinus, Maria, Gebi. Silakan duduk per kelompok ya, dan tunjuk ketua kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Iya, terima kasih. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan ke kelompok masing-masing. Silakan nanti isi sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu tulis. Silakan budayakan membaca karena semuanya sudah ada panduan di situ. Ini pendekar-pendekar pejuang Mantang nih. Ada si Wah. Agus, Bu, duduk. Iya, Agus berani ya duduk di situ ya. Jelas Bu, harus berani. Nah, Ibu juga mau ngeliatin video ini. Perhatikan ya. Ibu tuh salut sama kalian. Ujian-ujian pun masih bisa atas semangat untuk berangkat sekolah ya. Iya, Nah, semangat, Bu. faktanya, yang kalian amati di gambar dan di video yang Ibu tampilkan, pompong yang ditumpangi siswa itu tidak tenggelam. Betul? Betul Bu. Padahal ukurannya itu besar dan muatannya itu banyak, tetapi benda sekecil batu akan tenggelam. Nah, ini Ibu kasih clue. Kira-kira dari kedua ini, gambar dan video, apa sih yang mau kita selesaikan nih dalam pembelajaran ini? Ada yang tahu rumusan masalah yang tepat apa? Apa pompong tidak tenggelam, Bu, padahal yang naik banyak. Iya, bagus Gaby. Yang lain setuju? Setuju Bu. Berarti kita kunci ya rumusan masalahnya ya. Silakan anak-anak Ibu untuk lanjut bekerja di kelompoknya. Ini ada link untuk melakukan praktikum. Di LKPD-nya juga sudah ada Ibu cantumkan ya. Ibu minta di kelompok 1 khusus zat cair air. Kelompok 2 nanti khusus untuk yang bensin ya. Kelompok 3 nanti diganti dengan madu. Kalau ada yang diragukan atau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Ibu sambil menilai bagaimana kalian kerja di kelompok kalian. Rumusan masalahnya silakan dibuat di kolom ini yang tadi sudah disepakati. Nah, kalian sudah sampai sini ya. Untuk kelompok 1 fokus untuk mengisi yang jenis fluida air. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Bu. Berarti jelas ya? Jelas, Ibu. Iya, terima kasih. Tabelnya sudah diisi semua kelompok 1? Sudah, Ibu. Kelompok 2?
Sudah, Bu. Kelompok 3. Udah, Bu. Dari hasil pengamatan yang sudah kalian isi di dalam tabel, bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Ini isinya dengan pilihannya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Pertanyaan kedua juga seperti itu. Kelompok 1, Gusti, Arin, Mas Rida. Udah oke? Oke, Bu. Udah, Ibu. Oke. Kelompok 2, Glenn, Firandi, Melvika, sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Lanjut kelompok 3, Ahmad, Agus, Maria, Gebi, apakah sudah? Sudah, Bu. Wis, mantap. Berarti Ibu izin foto ya hasil percobaan kalian biar kita tampilkan sama-sama. Baik, Bu. Ini hasil dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 mempresentasikan. Baik, Bu. Hasil penyelidikan kelompok kami peroleh bahwa styrofoam, submarin, dan batu bata itu tidak dengan keadaan masing-masing. Styrofoam terapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, sedangkan submarin melayang karena massa jenisnya sama dengan massa jenis air, sedangkan batu bata lebih besar, Ibu. Oh iya. Ini sesuai ya yang sudah diisi, tidak dimanipulasikan datanya. Tidak, Bu. Saya telah begitu, Bu. Iya, mantap. Karena kita harus teliti dan jujur dalam melakukan penyelidikan. Baik, kalau untuk yang terkait gayanya, Bu, untuk terapung gaya Archimedesnya lebih besar, Bu. Kalau melayang gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat, sedangkan tenggelam gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya berat, begitu, Ibu. Mengapa pompong tidak tenggelam? Karena massa jenis pompong lebih kecil daripada massa jenis air, Ibu. Iya, benar. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Atau ada mungkin jawaban dari soal nomor 1 dan 2 yang berbeda? Apakah sama semua? Sama, Ibu. Sama. Sama Sama, semua. Bu. Berarti apa yang kalian dapatkan itu sudah benar dari hasil percobaan. Nah, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Satu orang perwakilan yang mau menjawab kira-kira kesimpulan dari hasil percobaan kita apa sih? Saya, Bu. Oke, Gus. Silakan, Gus. Ya, kesimpulannya saya tangkap, Bu, dari percobaan tadi, Bu. Jadi, benda itu dapat terapung, Bu, kalau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluidanya, Bu. Atau gaya Archimedesnya itu lebih besar, Bu, dari gaya bendanya tadi, Bu. Iya, berarti ini yang berlaku di pompong ya, Gus ya? Iya, Bu. Oke, Archimedes itu Ibu dapat simpulkan, kita bahas sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, oleh anak-anak Ibu semua terkait keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, siap untuk kuis? Oke, silakan gabung dengan QR code berikut. Oke. Ayo dijawab langsung ya. Oke, sudah selesai ya kuisnya ya. Nah, selamat untuk Gaby, pemegang nilai tertinggi di sini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar fisika? Bu. Bu, Yang A. Alhamdulillah. Next meeting, pembelajaran selanjutnya, kita akan bahas tentang tegangan permukaan. Oke, kalau mau kepo-kepo silakan baca bukunya dan cari-cari di internet. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.